Kita tunggu bentar ya Kak Anugrah. Ya Kak. Ya, beberapa belum masuk. Kak, gimana upload video itu Kak? Nanti jelasin lah Kak, kurang paham pula tuh ngisinya tuh, yang 16.d itu, 16. titik D, yang upload video itu. Ngisi linknya di Oh, mana caranya itu? udah Kakak apa? Upload di YouTube. Udah, di YouTube Hmm. udah. Di Kan LMS di apa tuh Kak? Di entry itu Kak. Tahu kan yang entry itu? entry di LMS. Ya kan tekan tuh apanya itu kan di apa namanya itu? Tunggu bentar-bentar. Nanti di-share-kan di apa Kak? Rata-rata paling Hmm. belum pada bisa semua nanti itu. Ya ya Kak. Nanti di apa Sambil namanya? jelasin besok 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 terakhir caranya seperti apa. Heeh. Walaupun agak-agak apa, karena kan belum pernah apa. Mungkin pengalaman kakak mungkin udah pernah Hmm. upload video kan, Iya iya Kak. waktu pas mau tes pasda itu kan, mungkin kan Iya iya. ada. Mm-mm. Ya. Iya, dekat, rumah mewah. Ya pulang Kak deh. Kak, aku kayaknya hari ini izin mantau aja ya, ada tamu Oke. soalnya. Siap Ya, Kak Ade. Ya Kak Ade. iya. Ya. Nanti kita coba buka di LMS Kak Anugrah nanti ya Kak Anugrah. Kak, ya nanti kita Nah, buka nanti Kak. ah, ya. Sambil ditanya Kak, videonya yang udah siap, yang belum, kan biar Iya iya. besok terakhir itu kan. Oke Kak. Kak Re. Iya Kak, mohon maaf berantakan Kak, baru sampai di rumah kawan ini Kak. Rapinya nampaknya. Mana ada berantakan. Masih di sini posisi ya Kak. Kak Topik tahu itu. Iya iya Kak. Ting semangat Kak. Iya Kak, nggak megang laptop ini Kak, dari handphone aja. Handphone ya. Oke Kak Indra, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Kak. Oke. Di rumah nampaknya nih, biasa di sekolah. Ini di sekolah nih Kak, masuk hari ini Kak. Oh iya, Terima. di Pulang nanti sekolah Kak. ada ya? Di sekolah Kak. Hmm, Aman Kak? aman. Aman. Indonesia tak aman Kak. Jepang lagi Jepang Kak. Aduh, berharap Aduh, semalam tuh menang kan, Kak? itulah Kak. Hmm. Lawan Arab Saudi, lawan Bahrain bisa imbang kan? Iya, Lawan Cina tuh lah, nggak tahu bola tuh bulat Kak. iya. Mudah-mudahan kita masuk Kak Piala Dunia. Amin. Amin. Oke, ada 9. Kak Charlie udah masuk. Kak Yusmi, apa kabar? Sehat, Kak. Oke. Satu menit lagi kita mulai ya, Kak. Oke. Kak Saula. Kak Saula udah masuk nih. Maaf, terlambat Kak. Apa hasilnya susah? Susah. Hujan sana, Kak? Enggak, hujan enggak. Hmm.
Sorry, maaf. Oke, Kak Anugrah, boleh pimpin doanya, Kak. Kita mulai lagi. Baik, kakak-kakak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Kak, terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Kak Anugrah. Bentar, Kak. Oke, kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya kakak-kakak. Salam sehat bagi kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan ya Kak. Sehingga kita dapat bertemu kembali di ruang virtual ini. Pertemuan ke-8. Model 1.6 ya Kak. Semoga kegiatan kita ini diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kakak-kakak, modul 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Seperti biasa kakak-kakak, kesepakatan kita menyalakan kamera, mematikan mikrofon apabila tidak berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, serta memaksimalkan fitur chat dan klik tombol present apabila ingin bertanya atau ingin izin ke belakang. Dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan kita pada hari ini kakak-kakak, tujuan umumnya kita sebagai guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Jadi kita semua harus dituntut kumer ya kakak. Selanjutnya, capaian khususnya guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Tadi suruh menyusun nih kakak-kakak. Tujuan dari sesi kita kali ini, peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan background design, Kak. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya ya kakak-kakak. Agenda kita, pertama, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Selanjutnya, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan background design, kakak. Ini dia pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Pembelajaran 1, perencanaan pembelajaran PJOK. Di elaborasi kakak-kakak di LMS sudah belajar 1 JP. Kakak-kakak mengelaborasi 1 langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya rumus tujuan pembelajaran. Selanjutnya pendekatan asesmen pembelajaran dan pendekatan pembelajaran. Peserta mengunggah RPP atau modul yang dimiliki yang baru disusun di LMS. Nah, jadi kakak-kakak udah mengunggah nih Kak di LMS. Alhamdulillah udah Kak. Oh, ya. Tetap. Belum Kak. Tinggal Ya. videonya belum. Ya. Selanjutnya ini kita 2 jam Kak, kuatkan pemahaman. Fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi, menelaah, dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki atau yang baru disusun. Diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Nah, jadi kita nanti Kak, salah satu RPP modul ajar kakak-kakak akan kita tampilkan nanti nih Kak. Tatap maya 2 JP Kak, 2 jam pertemuan. Pertama menjawab 3 soal pertanyaan kunci.
Berikutnya, melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah di LMS. Selanjutnya, melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP atau modul ajar. Setelah ini, kakak-kakak nanti di LMS lakukan 1 JP juga, asinkron. Kakak-kakak mengembangkan dan memperbaiki RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis dan sesuai dengan background design. Nah, setelah kita belajar nanti nih Kak. Refleksinya, peserta melakukan refleksi secara mandiri terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6 nih Kak. Oke, ini ada pertanyaan Kak. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Nah, kira-kira apa 3 komponen ini Kak? Ada yang bisa raise atau di kolom chat Kak? Kak Saula nih, tahu nih. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama nih Kak. Yang 3 komponen utama nih Kak, yang perlu dipertimbangkan merancang pembelajaran. Kira-kira apa nih Kak? 3 komponennya Kak, sebelum kita mengajar. Tujuan Kak, tujuan pembelajaran. Oke, ya tujuan. Selanjutnya Kak. Kalau nggak salah ya, strategi dan metode Pak. Oke. Model pembelajaran Kak. Yang pertama apa Kak Anugrah? Enggak Pak, yang pertama Kak. Ah, ini dia kan 3 kolom nih. Kolom pertama Media dan model pembelajaran Kak. ya, ya. Yang kedua Kak. Tujuan pembelajaran Kak. Ya, ketiga. Kegiatan pembelajaran dan materi ajar. Materi ya, oke. Kita lihat ya Kak. Oke, ini dia Kak. Pertama, tujuan pembelajaran. Nah, kedua, asesmennya nih Kak. Ketiga, baru aktivitasnya atau strateginya nih Kak. Ini sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya tentang background design juga. Biasanya kita akan langsung menentukan aktivitas yang dilakukan Kak. Nah, kalau biasanya kan kalau kita RPP atau K13 Kak, kita itu langsung ke aktivitas. Nah, kalau ini sekarang kita tujuan dulu Kak. Tujuan akhirnya baru kita tentukan asesmennya. Terakhir baru strategi atau aktivitas pembelajarannya Kak. Nah, ini rencanakan. Selama ini kan kita kontennya dulu Kak, atau aktivitas pembelajarannya dulu kita lakukan. Nah, kalau kurikulum K13. Kalau sekarang ini background design, tujuan akhirnya dulu Kak. Kita ambil. Setelah kita tujuan akhir, nanti asesmennya kita buat, baru terakhir aktivitas pembelajarannya. Ini dia Kak, dimulai dari ujung ya, yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai di titik di mana kita akan memulai. 1. Tujuan pembelajaran. 2. Asesmen pembelajaran. 3. Aktivitas pembelajaran. Inilah dia Kak, bentuk background design. Ini Kak. Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir, kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang kita ajarkan. Jadi di sini Kak, kita berfokus di tujuan akhir pembelajaran kita Kak. Tidak ada lagi seperti sebelumnya, kita itu menyusun aktivitas pembelajarannya atau konten-kontennya seperti cabang-cabang olahraganya. Sekarang kita fokus di background design ini, tujuan akhirnya, asesmen pembelajarannya Kak. Jadi kakak-kakak sebelumnya untuk mengetahui kemampuan anak
asesmen apa yang kakak lakukan kak di sekolah kak? Pertama kak. Ada yang bisa apa kak? Tyson? Asesmennya kak. Sebelum kita mengetahui kemampuan anak, apa yang kita lakukan? Asesmen apa yang kita lakukan kak? Priyadi udah gabung. Tentu kita lihat asesmen awalnya ya kak. Kita lihat kemampuan anak. Bisa dengan secara tertulis ataupun diobservasi. Setelah itu baru kita buat konten formatifnya ya kak. Kita lanjut aja ya kak. Oke, mari kita bahas tahap backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Satu kak. Tujuan pembelajaran. Apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran? Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini dia tujuannya kak. Kita lanjut. Di fase B ya. Fase B ini biasanya kelas berapa ini kak? Kelas B itu Sempat, Kak. kelas 1, kelas Kelas 2, kelas 3, 4. 3-4 ya kak. Sempat kak. Mustofik dah hadir nih. Oh ya, udah. Baru saya ingat suaranya nih. 3-4 nih Kak Mustofik. Iya, kalau kelas B itu 3, 4. Kakak-kakak udah membaca yang CP terbaru Kak? Gimana? CP terbaru udah tahu? Udah. Kita CP baru tuh. Kalau PJOK ada perubahan tuh, Kak. Ya ada perubahan. Ada berapa elemen itu Kak? Masih 4 kayaknya. 4. 1 ini kan Kak. Terampilan gerak. Iya, terampil gerak tuh untuk bab pertama tuh misalnya. Nah, yang kedua kalau nggak salah belajar gerak. Belajar gerak itu. Ya. 3 hidup sehat. Ini dia kakak-kakak. Elemennya terampil gerak. Nah, capaian pembelajarannya peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Iya. Ini udah ada cabang olahraganya apa belum nih Kak? Kalau kita materinya kalau cabangnya nggak dijelaskan dia kan. Berarti gerak itu nanti ada Pak. Capaian nih belum ada cabang olahraganya ya? Iya, kalau CP itu belum nanti tuh. Belum, Kan dari nanti Kak dari CP kan bisa ngambil kita mana kompetensinya, mana kontennya kan. Dari konten itu sama kompetensi nanti muncul kita ambil apa TP-nya, dari TP baru ATP. Oke, di sini belum ada muncul cabang olahraganya. Kita ke bisa telepon tujuan pembelajarannya Kak. Berarti tujuan pembelajaran ini diambil dari mana nih Kak? Tunggu Kak. Saya kok nggak nampak ya? Nih. Udah nampak? Udah nampak nih Kak. Oke. Tujuan pembelajarannya kita ambil dari mana nih Kak? Kalau tujuan itu kan awalnya kan kita ngambil dari kontennya dulu Kak. Dia kan CP kan itu udah dari pusat tuh, Kemendikbud tuh yang menentukan. Ya. Berarti kita ambil tujuannya dari CP ya Kak? Iya, dari CP. Enggak, kita belum sampai ke tujuan dulu kalau CP. Dari CP itu konten dulu kita pilihkan dulu. Mana kontennya. Oke, kita lihat ya Kak. Ini dia Kak, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Berarti di sini diambil senam irama berarti Kak. Senam irama, iya. Untuk tujuan pembelajarannya Kak. Ya. Kalau di capaian pelajarannya masih peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Iya. Di sini bisa saja kita yang menyusun tujuannya, bisa sepak bola, bisa bola basket, bisa tujuan kita tuh. Ya, bisa bola voli, itu tergantung kita yang mengajarkannya Kak. Yang sini yang penting elemennya terampil bergerak itu Kak. Ya.
Peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Inilah tujuannya pembelajarannya, Kak. Elemennya terampil bergerak. Kita lanjut. Ini asesmen, Kak. Yang kedua, asesmen pembelajaran. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Bagaimana kita tahu nih, Kak? Kak Mustofik. Ini pas CB, Kak. Elemennya masih terampil gerak. Capaian pembelajarannya, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Nah, masih nih, Kak. Tujuan peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Nah, kira-kira nih kakak-kakak, asesmen apa yang harus kita lakukan nih, Kak? Oke, kita lihat. Ini asesmennya, Kak. Asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Ini asesmen apa nih namanya, Kak? Asesmen pengetahuan tuh, Pengetahuan, Kak. Namanya, Kak? pengetahuan. Kalau kita ada sumatif dan semua formatif sih, Kak. Ya, berarti asesmen Kalau dia sumatif. jenisnya Ya, betul, Kak. kalau jenisnya soal, kalau ujian tuh berarti sumatif tuh. Ah, ya betul. Ini sumatif, Kak. Kita lanjut. Ini deh, Kak. Asesmen dengan menggunakan rubrik untuk penilaian performa rangkaian gerakan senam irama. Nah, jadi di sini asesmennya untuk mengukurnya itu, Kak, kita menggunakan rubrik, Kak. Nah, apakah masing-masing anak itu sama rubriknya, Kak? Kira-kira, Kak? Atau disamaratakan gitu semua anak, Kak? Atau masing-masing anak berbeda Halo, rubriknya? Kak. Ya. Kalau dalam rubrik itu sebenarnya ada juga yang berbeda-beda kan, kira sebenarnya kalau kita awalnya kita memakai dengan asesmen awal ada kinestetik, ada audio, ada visual. Kalau misalnya kita melakukan itu wajib berbeda melakukan apanya, Kak, rubriknya. Tapi kalau kita tidak ada melakukan gitu, sama rata tuh rubriknya, Kak. Ya. Oke. Terima kasih, Kak Mustofik, luar biasa. Iya, Kak. Ya, betul kata-kata Kak Mustofik. Kalau kita melakukan asesmen awal diagnostik, iya. berarti kita mengetahui kemampuan anaknya, Kak. Iya. Setelah kita mengetahui kumpulan anaknya, di asesmen formatifnya nanti kita beda-bedakan itu, Kak. Iya. Ada audio, ada visual, ada kinestetik tuh. Tergantung kemampuan anaknya. Disitulah nanti ada misalnya di voli ada anak yang bisa hanya passing bawah, passing atas, dan ada anak yang menengah udah bisa dia smash, bisa dia smash. Dan ada anak yang selanjutnya udah bisa dia bermain untuk menciptakan poin. Semuanya kita lihat dari asesmen awal ya, Kak. Iya. Karena di asesmen akhir rubriknya kita bedakan setiap anak. Iya. Itulah sekarang ini, Kak. Kalau sebelumnya kan kita mengajar, Kak, sama semua, sama rata semua kan, Kak. Atau ada kakak-kakak yang lain pengalamannya, Kak Yusmi? Atau Kak Saula nih? Mana Kak Saula nih? Ini Kak Mustofik masih di sekolah? Iya, Kak, lagi eskul PBB. Anak mau ikut lomba PBB, jadi jadwal PBB pula hari ini. Udah siap apa? Apa tuh? Akreditasi? Udah. Akreditasi udah selesai dah, alhamdulillah. Hari ini
ngelatih anak PBB, anak mau ikut lomba kan. Jadi jadwalnya hari ini nggak sama ke sekolah. Kak Nugrah masih di situ? Masih Kak, masih mantap. Bagaimana nih Kak? Biasanya Kakak melakukan asesmen di sekolah selama ini Kak? Bisa diceritakan pengalamannya Kak? Diangkat. Pak Awan kenapa nggak ngomong kalau Pulsa aku habis. dia sama temannya yang bisa Kalau saya Kak melakukan asesmennya biasanya memakai 3 aspek itu tadi Kak, dari sikapnya, dari pengetahuan dia dan keterampilan dia Kak dalam melakukan sesuatu Kak. Itu bapak ditinggal kunci itu. Berarti dari awal ya Kak? Ya, dari sikap dia kan sopan sama kita ya kan, dari pemahaman dia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan, kemudian keterampilan dia dalam melakukan kegiatan itu tadi Kak. Oke, ya terima kasih Kak Nugrah. Kita lanjut ya Kak. Ini aktivitas pembelajaran yang ketiga nih Kakak. Aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Aktivitas ini harus menyenangkan sesuai dengan perkembangan anak dan tentu saja selaras dengan penilaian yang diterapkan. Ini masih fase B ya Kak. Keterampilan gerak. Asesmennya ini menggunakan rubrik ya Kak. Menampilkan satu rangkaian senam irama. Jadi aktivitasnya ini bisa kita beda-bedakan Kak antara anak. Setelah kita tengok, kita lihat kemampuan anak dari awal, asesmen awal, kognitif. Jadi aktivitas pembelajarannya setiap anak berbeda-beda Kak. Nah, nanti di situ kita bisa memilih atau memberi pilihan senam. Apa senam yang mereka yang ketahui, apa senam yang mereka pahami. Nah, jadi kita suruh atau memberi senam yang berbeda-beda kepada anak Kak. Atau kita bisa contohkan di bola voli, permainan bola voli. Jadi setiap anak itu aktivitas pembelajarannya tidak sama Kak. Ada yang seperti saya bilang tadi, ada yang sudah mahir nyemes, ada yang baru mahir passing bawah, ada yang sudah mahir biasa dia ikut sebuah klub, udah mahir dalam permainan. Nah, itu udah setiap anak berbeda-beda tuh Kak. Jadi kita bedakan aktivitas pembelajarannya Kak. Oke. Ini dia aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dimiliki dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidik. Jadi aktivitasnya seperti yang saya bilang tadi Kak. Setiap anak berbeda-beda. Kita suruh milih mereka untuk menentukan senamnya Kak. Yang penting tujuannya peserta didik dapat mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, inilah tujuan akhirnya yang harus dicapai Kak. Ini desain mundur Kak, backward desainnya. Mulai dari tujuan pembelajarannya, mengembangkan asesmen pembelajarannya, dan merencanakan kegiatan pembelajarannya. Kira-kira kakak-kakak ada pernah lihat seperti ini Kak? Belum ya Kak. Jadi kita nih sekarang Kak dituntut untuk memulainya dengan tujuan pembelajarannya Kak. Kita susun dulu tujuan pembelajarannya. Ini seperti piramida cuma terbalik sekarang nih Kak. Setelah itu baru kita kembangkan asesmen pembelajarannya Kak. Dan merancang kegiatan pembelajarannya. Kalau dulu kan kita sering merancang pembelajarannya dulu terlebih dahulu kan Kak. Sekarang kita mulai dengan tujuannya dulu. Selanjutnya, langkah lain yang perlu diperhatikan sebelum kita telah membahas 2 langkah di awal. Langkah selanjutnya yakni pertama, memperhatikan diferensiasi. Nah, jadi kita harus memperhatikan pembelajaran diferensiasinya Kak, yang berpihak kepada atau melihat minat bakat siswa.
Selanjutnya, mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lain. Nah, kita sesuaikan fasilitas yang ada di sekolah kita, Kak. Apa aset yang kita punyai, kita manfaatkan, Kak. Menyusun langkah pembelajaran. Terakhir, menyusun rencana keselamatan. Jadi, keselamatan siswa ini yang paling penting, Kak. Kenapa desain mundur, backward design? Nah, 1, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Kedua, backward design menjadi penerjemahan kakak-kakak guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dengan tujuan. Terakhir, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif serta didik. Komprehensif secara menyeluruh nih, Kak. Baik, kita analisis. Ini ada pertanyaan refleksi, Kak. Dapat menjawab pertanyaan pemandu refleksi di Jamboard atau kita di Padlet aja nanti, Kak. Pertanyaannya, apa yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak-kakak susun? Selanjutnya, bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Selanjutnya, apakah perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Terakhir, apa yang kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Ini bisa difoto atau screenshot ya, Kak. Saya kirimkan linknya. Sebentar, Kak. Pertanyaannya bisa kakak foto atau screenshot ya, Kak. Nanti jawabnya di Padlet, Kak. Saya kirimkan linknya. Jaringan tadi Kak terlempar. Siap, ya Kak. Iya. Bentar, Kak. Di kolom chat bisa juga, Kak. Saya tulis nih, Kak. Di WA saya kirim juga nih, Kak. Nah, itu dia, Kak. Pertanyaannya ini ya, Kak. Boleh difoto atau Kakak screenshot? Apa yang Kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Kakak susun? Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Dan apakah perencanaan pembelajaran yang sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, mengapa?
Selanjutnya, apa yang kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Nah, jawabannya singkat-singkat aja ya kak, tidak perlu terlalu panjang kali kak. Enggak, tadi kepikiran bahasnya piring. Kasih kunci belum? Biar 10 menit. Matikan suaranya Bang Mustopik. Ketahuan Bocor. rahasia. Bocor kak Mustafik. Nah, tinggal Pak Mas. Ya. Tinggal lagi. Saya yang matikan kak. Bisa diklik situ ya kan kak? Perlu dicek di HP nih. Ya kak, Anugrah bisa dicek di situ kak. Masih belum terbuka lah. Sampai yang lainnya udah Oh iya full kak. dicek. Kalau yang lain udah bisa belum kak buka? Ini nggak bisa Nggak bisa, nih kak Kak. kalau apa? Security. Iya kak. Kakak yang lain coba. Kami tulisannya security check. Kakak yang lain? Bentar kak. Belum bisa Kak, Kenapa gitu kak? belum bisa masuk apanya yang di WA itu. Kan nggak minta akses kan kak? Muncul dia. Hmm. Apa salah? Coba Tuh, kakak kak, yang lain kak. security. Ini udah ada nih yang nulis nih. Udah ada sebagian yang nulis. Nih udah berapa nih? 3 ada berapa?
Di subjek buat nama ya kak. Lagi pakai HP nih kak. Siap Kak Mus. Udah di rumah? Belum, masih di sekolah. Oh, memanglah kakak nih Anak, pejuang-pejuang nih. anak lagi istirahat untuk latihan sebentar. Dari pagi sampai sore ya kak. Iya. Biasa nih kakak nih. Kesayangan pas sekolah kayaknya nih. Mana? Nggak ada tuh doh. Singkat-singkat aja kak. Jangan terlalu panjang kali kak.
Udah ada yang apa Kak? Kita tunggu 2 menit lagi ya Kak. Oke, Kak Priadi udah nih. Muncul. Oke, Kak Mustopik udah. Oh, Kak Rey di apa nih? Di kolom chat ya, luar biasa. Kita tunggu ya, Kak. Bentar lagi, Kak. Ini masih ada yang nulis. Dicepatkan aja ya, Kak. Udah bisa, Kak? Nah.
Oke, ini ada Kak apa nih? Kak Andri. Kita tunggu satu orang lagi Kak. Kak Nugrah udah bisa? Belum? Tadi gangguan jaringan Kak, tapi ini Oh, udah siap mau ngetik. ini sekarang pakai laptop kan? Dikasihkan nggak bisa. Kenapa? Agak terputus suara Tinggal Kak. dikasihkan nggak, jaringan agak susah nih kayaknya. Iya, kurang stabil nampaknya Kak. Tinggal dikasih nggak bisa. Nggak siap ini. Oh, iya Kak. Oke, kita minta Kak Andri lah ini. Tolong bacakan dulu Kak. Mana Kak Andri Kak? Kak Andri kan udah siap nih. Bisa dibacakan Kak Andri? Nggak nampak tulisannya Kak. Oh, kurang nampak. Coba Kak. Yang apa Kak? Yang di handphone Kakak nampak? Enggak? Bisa nih Kak. Ya oke. Silakan Kak Andri. Baik Kakak, saya akan coba untuk menjawab hasil Ya. dari copy paste. Lanjut Kak. Yang pertama adalah keterlibatan aktif berpartisipasi dalam diskusi, Ya. kemudian mengerjakan tugas dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah mampu menjelaskan materi dengan bahasa sendiri, kemudian mampu menerapkan pengetahuan, memiliki sikap positif terhadap pembelajaran, aktif berpartisipasi. Nomor 3 ya jawabannya, kalau menurut saya pembelajaran berbasis proyek. Proyek dapat dirancang dengan memberikan pilihan topik yang beragam, sehingga peserta didik dapat memilih topik yang sesuai dengan minat mereka atau peserta didik. Yang keempat, penilaian yang efektif. Guru dapat merancang instrumen penilaian yang sesuai untuk mengukur sejauh mana peserta didik mencapai capaian akhir yang telah ditetapkan. Contoh penerapannya, misalnya capaian akhirnya yang ingin dicapai adalah peserta didik dapat melakukan gerakan dasar permainan bola voli dengan benar dan terkoordinasi. Terima kasih Kakak. Oke, terima kasih Kak Andri. Berarti di sini Kak Andri mengutamakan siswa aktif nih Kak. Aktif dan tugasnya project ya Kak. Betul Kak. Oke, terima kasih Kak Andri. Kakak-kakak yang lain masih ada yang membuat? Oke. Kita stop. Kita lanjut ya Kak. Ini Kak, ada pertanyaan pemantik lagi. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar
kakak-kakak diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran, Kak, selama ini, Kak. Di modul ajar pasti ada tujuan kan, Kak? Oke, kita lanjut ya, Kak. Ini lanjut. Nih, analisis rancangan pembelajaran. Nah, ini kita lagi dibagi di bor lagi nih, Kak. Kita di diskusi lagi nih, Kakak-kakak. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah diunggah di sesi asinkronus. Nah, jadi RPP, kakak-kakak atau modul ajar yang telah diunggah. Dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitannya antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitator dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Tiap kelompok menulis perbaikan RPP modul ajar masing-masing anggota. Tiap kelompok juga perlu memiliki salah satu perbaikan RPP atau modul ajar dalam kelas besar nanti untuk dipresentasikan. Nah, saya bagi ya, Kak, kelompoknya. Ini saya minta satu modul ajar aja nanti, Kak. Saya yakin kakak-kakak ada modul ajarnya nih. Nanti saya bagi 2 kelompok. Modul ajar siapa nanti yang akan ditampilkan. Nah, gitu, Kak. Izin Kak, melanjutkan perjalanan dulu ya Kak. Siap, yang penting kakak Nah, nanti apa sama aja, Kak? Memantau diskusi nanti di sana. siap Kak. Ini sama Pak Charlie nih. Oke, berdua terus ya, Kak. Oke. Iya Kak. Baru pulang dari sore tadi Kak. Apa seleksi PGRI. Siap. Lolos ya, Kak? Oke Kak. Lolos pulang ke rumah Kak. Oke Kak. Lolos yuk. Oke, 20 menit aja ya, Kak. Kita langsung. Oke, Kak, silakan masuk.
Oke. Minum Kak. Ya.
Oke, udah kembali kakak-kakak. Oke, langsung aja ya Kak. Kita kelompok 1 Kak, bisa ditampilkan Kak. Kita bahas cepat aja Kak. Ternyata hari ini tentang modul ajar Kak ya materinya. Dia tentang perencanaan Kak. Iya perencanaan ya. 1.6. Iya. Boleh? Kak Anugrah, kelompok Kak Anugrah. Tampilkan 1 aja cukup hari ini. Siap, Kak. Ya. Pak Ketua kemana tuh Pak Ketua PMT? Antara itu kemana itu? Nggak tahu. Udah nampak, Kak? Kayaknya Belum di Kak? lapang poli dia nih. Ini dah. Silakan Kak Anugrah. Siapa yang ingin apanya Kak? Baik. Baik, terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini kami ingin menampilkan modul ajar PJOK kebetulan fase B kelas 4 tentang pola gerak dasar lokomotor. Kemudian di sini tujuan pembelajarannya ini ada Kak, peserta didik melalui pembelajaran demonstrasi dan penugasan. Kemudian CP-nya ini Kak, CP elemen capaian pembelajaran. Kemudian media ajar dan sarana prasarana, model pembelajaran. Kemudian di sini pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Kemudian kegiatan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran ada pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan yang terakhir yaitu minat. Setelah itu di sini dalam asesmennya melakukan asesmen sikap, kemudian melakukan asesmen pengetahuan, dan terakhir melakukan asesmen keterampilan, Kak. Setelah itu di sini juga ada penggayaan dan remedial. Jadi di Kak Nugrah, mana yang belum presentasinya nggak ada Kak. Ini tadi suruh nyampaikan modul ajar aja Kak tadi Kak. Ya tadi, maksudnya tadi nggak muncul, hilang timbul. Yang mana? Modul ajar tadi hilang dan timbul. Jaringan paling Kak. Ini yang kakak yang lain ada nggak? Ada. Nah ini Kak. Ada. Data pustaka, remedial, penggayaan, kemudian keterampilan, pengetahuan, sikap. Ini Kak. Dan pembelajaran mungkin dari kelompok lain atau kakak lain bisa memberi masukan ataupun apa namanya itu semacam apa tentang penguatan. Ya. Oke, terima kasih Kak Anugrah. Jangan diapakan dulu ya Kak, ke atas Kak. Oke Kak. Ke atas kan Kak Anugrah. Scroll ke atas Kak. Atas Kak. Oke. Buka kameranya sebentar Kak. Kita mau foto bentar Kak. Buka kamera ya. Buka kamera sebentar. Oke. 1, 2, 3. Oke Kak. Udah Kak. Adakah kakak-kakak yang ingin menguatkan ini modul ajar dari kelompok 1? Ini apa dia nggak boleh bengkak? Boleh ke bawah sedikit Kak Anugrah? Ke bawah sedikit Kak Anugrah. Bentar. Di kolam berenang. Aku udah keluar. Ya, aku duluan sih, Pak. Aduh. Aku ada di samping. Tengok nih. Kamu topik soal siapa itu?
Tadi kau. Lagi di sekolah nih sama anak-anak SD. Jauh kali kau ketinggalan. Aku sudah. Aku udah finish aku dah. Finish aku colong. Kayak ke marah tua, maaf. Sampai udah Kak? Udah Kak? Mana nggak ada? Mana dia? Mungkin karena Ya ini jaringan tuh, udah. Kak. Ada nggak? Ke bawah ke bawah. Ke bawah Kak. Bawah. Oke, error. Bye-bye. Ini CP Kak. Diajak. Itu di jaringannya. Kak Rido, Elemen untuk CP-nya. modul ajar kan sekarang kan udah diperbolehkan dalam aturan pemerintah kan, nggak harus banyak yang kita tampilkan. Ya. Iya nih yang penting Ya, di betul, dalam betul. itu ada instansi sekolah kita, tujuan kita, baru Ya. habis tujuan itu ada langkah kegiatan kita itu, Nah, baik dari pendahuluan, inti dan penutup. Baru kita lakukan asesmennya itu. Itu saja Ya. kayaknya udah boleh Kak dalam Ya. modul ajar. Ya, betul. Terima kasih Kak Mustafik. Modul ajar ini sekarang untuk kita. Jadi kita yang mendesain Iya. Kak. Jadi enggak perlu lagi kita lihat-lihat modul ajar Siano gitu. Yang penting kita ngelakukan di lapangan. Kita yang tahu itu bukan untuk kepala sekolah, bukan Iya. untuk pengawas. Betul itu Kak. Yang penting poinnya tadi Bergod desain ada tujuan, asesmen, dan strategi pembelajarannya Kak. Iya. Jadi itu yang poin pentingnya tentunya. Itu poin pentingnya Kak. Karena modul ajar tuh memang kita yang buat Kak. Gitu. Iya. Nah, kalau CP itu udah pemerintah, tugas pemerintah, para ahli lah gitu Kak. Oke. Ya betul Kak. Terima kasih Kak. Oke Kak. Yuk. Jadi kakak-kakak lain jangan terpaku lagi gitu Kak. Kalau saya perhatikan Kak Kak Nugra masih pakai CP yang lama nih Kak. Ya masih CP yang lama. Nanti CP terbaru nanti saya kirim kalau nggak ada. Iya, Tapi di PMM ada tuh Kak. Belum revisi yang tahun 2024 nih. Ya. Di PMM ada tuh Kak CP terbaru. Semester yang dulu nih Kak. Iya ya. Oh iya. Dapat nanti kakak-kakak yang lain perbaikan sedikit lah. Perlu diunggah di apa Kak? Di LMS ya Kak. Oke Kak, terima kasih kelompok 1 Kak udah memaparkan hasil modul ajarnya yang sangat luar biasa nih Kak, karena kita keterbatasan waktu Kak, jadi kelompok 1 ini aja kita tampilkan ya Kak, yang kelompok lain menyesuaikannya aja RPP atau modul ajarnya, perbaikannya untuk diunggah Kak ke dalam LMS. Yang penting Kak, modul ajar nih sekarang nih memang dibebankan ke kita untuk kita, jadi kita yang buat. Sebenarnya bukan untuk kepala sekolah, bukan untuk pengawas, kita yang punya modul ajar tuh Kak. Jadi kita yang menentukannya Kak. Yang penting kita tidak lepas dari backward design itu ya Kak. Ada tujuan, asesmen, dan aktivitas pembelajarannya. Itu yang terpenting Kak. Nih Kak Saula nih udah muncul nih. Iya Kak. Oke, terima kasih. Saya memang nggak bisa muncul, sakit gigi, nggak tahan. Aduh, lebih parah sakit gigi daripada sakit hati lagi Kak. Iya. Nanti kalau dibilang bunuh induknya pasti katakan kakak yang lain, makanya saya diam aja. Oke, Kak Nugrah bisa ditampilkan LMS-nya tuh, yang apa itu? Oke Kak, coba Kak, ini kita kesulitan untuk mengunggah untuk video ini Kak, kesulitan Kak. Coba buka Kak LMS Kakak Kak. Iya, coba lu Kak ya. Ya. Dia Kak wajib YouTube atau Drive? Ada sih Kak sebagian kami. Yang penting videonya tuh terbuka Kak. Kalau di Drive terbuka, boleh juga kirim Kak. Belum buat video nih Kak. Belum buat lagi Kak. Belum masuk materi lu. Belum ada masuk kelas. Dia nggak apa-apa Kak. Nggak perlu terjadwal gitu. Yang penting nggak perlu apa enggak Kak, yang penting Kak pinjam ada anak agak 10-15 orang, dah pakai baju olahraga, praktek di lapangan itu aja Kak, enggak perlu nengok jadwal Kak. Itu dia Kak.
Cuman Kak satu lagi masalah apa tuh modul itu saya modul lama juga masihan penyelesaian. Enggak masalah itu Kak Saula. Upload aja model lama Oh, tuh. siap. Tinggal gas lah gitu kalau gitu. Ya, gaskan aja. Iya. Besok itu terakhir ya, Kak. Pusing-pusing. Iya. Besok terakhir, Kak, Ray. penguploadannya. Iya sih besok Kak, diusahakan. Kejar target lah ini. Ya, ambil aja anak agak 15 atau 20, 10 orang Kak. Belajar 30 menit di lapangan. Yang penting anak bergerak Kak. Jangan ada yang duduk, bergerak semua. Oh. Itu udah bagus tuh Kak. Oke, siap Kak. Kok pemanasan permainan aja, jangan pemanasan komando ya Kak. Pemanasan jadul tuh jangan lagi gitu. Seperti permainan aja Siap, buat. Kak. Tapi biasanya Kak pemanasan itu ada dua kan Kak? Ya. Rido. Ya. Pemanasan itu ada dua, pasif dan aktif tuh. Kalau pasifnya untuk kita pakai pengeregangan tentu pakai komando kan. Ya, yang saya pakai biasanya kalau aktif itu baru pakai kayak permainan tuh. Kalau saran saya yang permainan aja Kak. Tinggalkan aja yang Itu apa itu. langsung yang pemanasan aktif aja. Ya, langsung aja itu. Soalnya sekarang sesuai dengan apa semalam kan dosen semalam bilang kalau bisa apa itu pemanasan yang lain tuh ditinggalkan aja katanya. Penting anak bergerak katanya. Dasar mulanya kan kita perlu ada perenggangan dulu enggak? Ya. Perenggangan itu pasif. Yang kayak dilakukan Pak Anugrah itu kan dia ada peregangan tuh menarik-narik, nekan itu kan kita pakai komando biasanya enggak. Baru setelah itu lakukan yang aktif ya permainan tuh bisa juga gitu. Atau memang langsung aktifnya aja. Kalau bisa Kakak ngatur waktunya enggak masalah itu Kak, bisa tuh. Gitu ya. Buat aja 5 menit kan? Ya. Oke, Kak. Siap Kak. Bisa Kak Anugrah? Kak Anugrah tadi mana ya? Kita lihat apanya kan? Jaringannya terlempar Kak tadi ini. Jaringannya. Oh. Agak kurang bersahabat nih. Kak. Ya, ada bacaan di situ text entry kan? Text entry. Dia kan ada berupa file bisa kirim. Yang coba nih Kak. Coba ini dibuka nih. Mungkin kakak-kakak yang lain ada yang bisa nggak ini? Ada yang bisa Kak? Udah ada yang upload Kak? Yang apa? Yang upload ke LMS lah. Kak Andri kayaknya udah tuh Kak Andri tuh. Pandai-pandai Kopik. Ada buat. Teruslah Kak Andre. Tadi jumpa dari sekolah di apa? Di SMP. Kau pulang macam-macam lu kampret. Tadi kau bilang di seleksi tadi udah bisa kau bilang. Iya kan Pak MC? Betul kan? Iya, tadi bisa. Aku udah oke Bang kau bilang. Giliran di depan pasta kau ngelak-ngelak. Kalau dalam kasus dua alat bukti aja udah cukup tuh Kak. Kak Andre tuh aman katanya Pak Kak. Mandi-mandi kamu. Depan koridor, depan pasta kayak gini. Ya, dia kan dibuka tuh Kak yang tanggal 18. Setelah dibuka itu ada langkah-langkahnya kan. Ada text entry. Text entry itu tekan kan. Di situ kan bisa kita nulis-nulis kan. Di situ aja lampirkan apa linknya Kak. Buat aja video pembelajaran 30 menit. Di bawahnya link. Buat di bawahnya lagi modul ajar gitu. Buat link di bawahnya. Cek tuh kirim lagi Kak. Seperti itu aja Kak. Berupa file bisa juga. Cuma kami biasanya ngirim link aja Kak. Link. Yang mana Kak? Titik berapa nih Kak? Karido, titik berapa nih? 1.6. 1.6. 6D ya. 6D. Tanggal 18. Itu tanggal 16 ada juga modul ajar kalau nggak salah tuh Kak. Iya Kak Nugrah udah ngerjakan tuh. Iya Kak, cuman yang ngunggahnya ini semana nih? Kak ngunggahnya nih awak. Ngunggahnya di komen nih enggak nih? Aduh malah ini pula keluar. Awak unggah itu kok jadinya Kak? Awak di mereka jadi Putus suara Kak Saula, suara Kak Anugrah Kak. Dengar Kak? Coba yang lain ada yang udah siap.
Yang udah siap ada enggak, Kak? Indonesia baru Kak Anugrah sama Kak Andre tuh. Topik mendetik. Cuma yang dua itu yang baru siap itu. Enggak ada Kak. Gitu Kak. Enggak, yang udah upload video ke YouTube udah ada, Kak? Sudah. Cuman Kak Anugrah yang sudah. Sudah. Nanti saya pinjam lah akun satu lah, Kak. Akun Kak Saula atau Kak apa gitu. Udah Kak, LIC. Boleh. Heeh. Akun saya boleh, saya kirim. Nanti. Ya. Nanti saya bikin tutorialnya, Kak. Semangat kali Kak Saula. Tapi akun saya sudah ada Kak sama Kakak. Oh. Oh, Kak Maratua yang waktu itu ya. Ya. Enggak apa-apa Iya. lah, terserah. Cuma saya tengok dulu udah tersimpan enggak apanya itu ya. Kak Maratua udah apa? Udah upload video. Kak Eki udah siap, Kak Eki? Kalau upload di YouTube sudah Kak? Yang dia mau diuploadkan ini di komennya atau di filenya? Bukan, dia kan Kak Eki kan udah di YouTube nih, udah di-upload kan? Sudah. Ambil linknya. Sudah. Setelah itu nanti kerjakan tugas yang di atas ada kan? Buka 1.6. Di situ kan ada metode ngirimkan tugasnya kan ada file, ada text entry kan? Text entry itulah yang belum jumpa sekarang. Ada di situ tuh Kak. Atau saya pinjam apa lah nanti? Coba saya pinjam satu akun biar saya bikinkan tutorialnya Kak. Ini nggak muncul Kak? Belum Kak, belum muncul. Iya. Ini 6D. Belum Kak. Pak Rido. Yuk. Bisa tatap muka kita di mana lokasinya? Itulah saya mau tanya ini Kak. Di Pangkalan Kuras sore berapa lokal Kak? Berapa sekolah enggak maksudnya? Enggak, yang kita Pangkalan Kuras berapa lokal ya kira-kira? Ada 1, 2, 3 ya, 3 kelas kayaknya. Tapi kemarin ada Kak dapat grup dari di kelompok lain, kelas lain. Kan udah ditunjuk Kak, kelasnya dikumpulnya di sekolah SD 24 profil. Apa ya itu Belum Kak? saya dapat kabar itu lagi Kak. Ada yang saya share di grup Kak. Di sekolah mana belum saya dapat kabar itu lagi. Iya, kalau sekolah lain katanya titik kumpulnya di SD 24 profil. Penginapan saya nih enggak tahu saya di mana nanti nih ya. Tadi Wisma Lili. Di mana? Kirain mamaku. Di mana recommended bagus Kak? Kalau penginapan tanya sama Pak MT Pak, selalu banyak tuh tempat bookingnya tuh. Yang dekat dari sekolah itu lah nanti kan? Iya, Pak MT tahu tuh Kak. Kak Anugrah tahu dia itu. Iya Kak. Lama kok gelas. Enggak bisa terbuka. Oke Kak Anugrah. Enggak masalah, nanti saya pinjam akun Kak Saula atau ke akun Maratua, nanti saya kirimkan nanti tutorialnya. Ya lah Kak, kalau bisa di apalah Kak, di video ya. Banyak kawan-kawan yang bingung juga nih. Iya. Nanti saya bantu nanti siap maghrib saya nanti ya kerjakan Kak, ada saya lihat nanti. Oke ya Kak. Oke Kak, kita buka kamera Kak, foto bersama dulu sebentar Kak. Kak Mi di mana Kak Mi? 1, 2, 3 ceklek. Kan Kak apa saat oke siap-siap. Mira 1, 2, 3. Cok, aku juga. Aku kira pahlawan Pak. Aku juga Cok. Sebentar. Kak Ismi di jalan. Iya, sedih bawa tapi enggak tahu pahlawan. Kak apa? Kak Mustofik, pulangkanlah anak tuh lagi udah mau maghrib.
Udah selesai kak, cuman karena ini rumahnya dekat. Udah maghrib pengkotaan tahan pik. Saya lagi pakai wifi. Marah nanti orang tuanya. Ada hotspot. Rumah anak Oke, ini di Kak. belakang. Sekian terima kasih untuk sore yang luar biasa ini ya Kak. Mohon maaf kalau ada salah. Semoga kakak-kakak masih diberi kesehatan dan rezeki melimpah ya Kak. Amin. Nah, akun Kak Saula nanti. Oke, cukup sekian Kak. Akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.